Untuk satu orang anak kandang itu wajarnya menghandle berapa sapi, Pak? Rata-rata satu orang mampu memelihara, menjaga ataupun merawat maksimal 50 ekor. Di Ternak TV, Liputan Ternak TV. Adalah kandang yang kedua. Ini pakannya tadi Pak Iwan ya. Ini adalah pakannya seperti yang tadi, cuman mungkin cara pengolahannya yang agak berbeda. Nah, kalau Kombinasi sama ini sedang dicampur ya. Ini pencampuran untuk segera diberikan kepada Ini sapinya. tadi yang coklat-coklat apa Pak Iwan itu? Ini bungkil kopra, bungkil sawit, konsentrat, semuanya sudah dicampur. Oke, Penggemukan. penggemukan. Nah ini kandangnya. Sekitar 250 sampai 300 Ekor. Oke. Kita lihat di sini ada sapi besar katanya. Tuh. Bobot 800. Oh, ini bobot yang 800. 800. Oh, tinggi. Coba lagi. Oke. Kita lihat sapi. Wah, ini sapi super Marlboro. Wah, bobot 1 ton. Tinggi kurang lebih 170 170. cm. Ya, Bobot kurang lebih 1 ton. 1 ton ya. Wah, kalau Siap ditimbang. siap ditimbang. Ini ya minimal pejabat-pejabat negara nih yang mencari nih. Bupati. Bisa jadi Pak Wakil Presiden, Pak Wakil Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oh gitu, minta juga ya? Iya. Oke. Nah, ini kandangnya bagus loh ini, nih bagus. Kokoh. Kiri kanannya juga cukup lebar. 70 meter panjang kandang. Oke. Ini kalau misalnya memberikan makan pakai mobil losbak bisa masuk nih ya. Bisa Pak. Oh, ini efektif, efisien. Coba kita lihat kanan kiri kandangnya. Oh ini masih bakalan ya? Masih bakalan penggemukan Pak. Yang sana yang gede-gede, yang gemuk-gemuk yang sebelah sana. Betina-betina sebelah kiri Pak. Ini, oh, oke. Yang khusus betina-betina indukan. Kalau betina tujuannya buat apa ini? Buat Breeding. oh, breeding. Oh, di sini ada breeding Jadi, juga nih. Peranakan. Jadi peranakan sendiri, nyara nanti setelah besar digemukan. Wow, tuh. Indukan yang bagus sama satu jenis dengan yang 1 ton tadi. Oke. Jenisnya Ini masuknya kategori apa nih? simental. Simental. Oke. Oke. Sapi 1 ton. Tanduk panjang 30 Tanduknya panjang 30 cm ya, sampai ya 20 sampai 30 lah ya, 25 ya. 25 lebih Pak. Lebih ya. Tuh. Tuh. Sini. Cek lagi. Nah, kita udah habis keliling-keliling kandang, liatin sapi, dari sapi berbagai macam jenis sapi sampai yang sapi segede 1 ton. Kita masih bersama Ketua Aspin Lampung, Pak Ikhwanuddin
salam Asbin, salam sapi. Wes, luar biasa. Gimana Pak Iwan, Pak panggilannya Pak Iwan. Ya, Nah, Pak Iwan Kurnia. ya, ada cerita lagi tentang mungkin kategori-kategori petani atau apa di Lampung ini ada berapa macam sih? Kalau di Jawa kan ada blantik, ada bakul, ada peternak. Ya. Di sini apa aja Pak Iwan? Misalnya rantainya kalau dari petani sampai pembeli itu biasanya ada apa saja gitu. Oke. Cerita dari ujung tombak dulu udah paling bawah. Ya. Dari hilir ke hulu. Pertama dari petani ternak ya yang memelihara sapi indukan. Biasanya petani ternak itu penyedia bakalan paling pokok untuk di Lampung ini adalah petani ternak yang dia mempunyai indukan 1 ekor, 2 ekor sampai maksimal kalau petani ternak di sini mempunyai 4 ekor sapi indukan. Nah, itu disebut petani peternak. Nah, hasil dari indukan itu tadi berupa pedetan jantan atau pedet betina, ataupun juga yang dijual ketika sudah agak lebih besar lagi, seperti istilah kami di sini ada pedet itu ada doro, ada dere. Dere. Apa bedanya untuk itu, Pak? betina? Oh, doro. Dere itu lebih kecil daripada doro. Kalau dere belum siap kawin, belum siap diinseminasi. Tapi kalau doro sudah siap inseminasi atau siap kawin. Itu istilah-istilah sapi di sini. Kalau pedet di sini ada pedet istilah namanya bakalan atau bakal penggemukan gitu ya. Ada juga tanggung. Tanggung itu lebih kecil lagi dari bakalan. Atau bibitan. Nah, kalau bibitan itu pedet yang kisaran angka di umur 9 bulan, 10 sampai 13 bulan itu namanya bibitan. Jadi tingkatnya pedet jantan itu bibitan, bakalan, tanggung, sampai siap bok. Nah, gitu. Itu yang membeli itu rata-rata di sini belantik. Kalau di daerah Pulau Jawa itu namanya di sana bakul, tapi kalau di sini belantik. Nah, itu biasanya di sini belantik itu mempunyai langganan masing-masing, baik itu petani penggemukan, pengebok, ataupun dia langganan petani ternak yang dia jual sapi betina yang sudah non produktif diganti menjadi yang produktif. Setelah gemuk di penggemukan, yang sapi bakalan tadi itu dibeli lagi oleh pengirim atau supplier sapi yang dia konotasinya ngirim ke pasti di rumah potong hewan ataupun di tempat pemotong hewan. Itu namanya supplier atau pengirim. Gitu, Pak. Sampai akhirnya ke jagal gitu ya. Ya, sampai akhirnya ke jagal. Itu secara rantai kerja. Berarti di sini ini banyak, kalau dari sisi di peternakan sendiri berarti kan ada pengusaha ternak dan pegawai, iya, atau anak kandangnya ya. Berarti kalau misalnya kita bicara satu peternakan, Pak, untuk satu orang anak kandang itu wajarnya menghandle berapa sapi, Pak? Kalau untuk penggemukan, kandang penggemukan yang sudah berjalan itu satu orang, kalau dia fokus di kandang penggemukan, rata-rata satu orang mampu memelihara, menjaga ataupun merawat maksimal 50 ekor dengan pakan fermentasi, atau dia tinggal ambil pakan, kasih pakan, bukan dia mencari pakan lagi, tapi pakan yang sudah tersedia. Dia nggak ngarit ya? Nggak ngarit lagi istilahnya gitu. Jadi benar-benar cuma itu. Berapa kali memberi makan sehari? Untuk teknis pemberian pakan itu sehari 3 kali. 3 kali. Mulai kerja itu dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi mulai aktivitas kandang, dari mulai membangunkan sapi, memberi pakan sapi, terus membersihkan kotoran sapi, terus setelah itu
memberikan minum sapi dan memandikan sapi selesai mungkin di kisaran waktu jam 9 pagi. Setelah itu sapi istirahat 4 jam, jam 1, jam 2 memberi makan lagi. Berarti selama menunggu itu si anak kandang tidak ada kerjaan gitu? Nggak ada kerjaan, bebas gitu. Bebas, oke. Bebas. Boleh, atau ada kerjaan yang lain lagi, membetulkan atau memberikan apa ya, pemasukan buat dia itu kadang ganti tali sapi, kadang Oke. ngambil sapi, kadang mengeluarkan sapi gitu. Itu di luar gaji? Di luar gaji. Oke. Gitu. Terus jam 2 kasih makan, dia free, sore itu dibersihkan lagi. Nanti malam lagi ngasih makan sekitar jam 8 malam. Oh. Gitu rutenya. Berarti biasanya anak kandang itu tinggalnya di dekat-dekat Sekitar lingkungan kandang. kondisinya. Berarti idealnya memang memberi makan sapi itu untuk penggemukan itu jam-jamnya sudah ditentukan ya? Sudah Soalnya- ditentukan. Jadi di situ ada jam istirahat, ada jam makan, ada jam dia apa bahasanya gayem itu mama Mia ya. Heeh. Itu dari Gayemin. gayem dia butuh gayem. Ya. Tatkala dia waktunya gayem dia nggak akan bangun untuk makan, tapi ketika sudah kita jam dari jam 6 sampai jam 7 pagi sudah kita kasih makan, selesai makan jam 8 setengah 9 itu kita ganti minum, kita mandikan. Setelah mandi dia istirahat. Nanti jam 9 selesai itu dia mulai duduk gayem sampai tidur lagi. Di jam 12-an dia udah mulai bangun tuh. Dia mulai minum, mulai mau makan lagi itu di sekitar jam 1 gitu. Oke. Nah, ini kok satu orang bisa menghandle sampai 50 sapi itu apa memang sudah ukurannya seperti itu? Karena di beberapa ya termasuk di kandang saya itu satu orang handle nggak sampai 20 aja udah kecapean. Itu ada kesalahan di mana tuh Pak Iwan? Mungkin di cara teknisnya Pak, teknis mungkin dari ketersediaan air, ketersediaan pakan. Oke. Cukup dekat dengan pakan, karena kan makan sapi satu itu kan cukup pakai satu bak ukuran 10 kilo itu Pak. Oke. Satu sapi kita pakai satu bak sekali makan. Oke. Sekali bawa angkong itu Pak, Mm-mm. itu bisa bawa 8 atau 9 bak. Kita ngambil dari gudang pakan atau silase pakan, Mm-mm. dibawa dengan angkong itu sekali bawa 10 sapi bluk. Berarti dalam 50 ekor itu kan cuma 5 kali balik dari kandang ke gudang pakan kan 5 kali balik. Nah itu nggak memakan waktu cukup lama, kisaran 1 jam sudah beres itu, plus bersihkan kotorannya. Oh. Gitu. Berarti terkait cara masih makan, kalau di tempat saya itu kebanyakan kan pakannya pakan kompor basah gitu. Iya betul. Itu mungkin yang bikin tenaganya jadi capek gitu. Kalau di sini tadi kita lihat kan banyak kan kering Pakan gitu. kering gitu. Apa kira-kira perbedaannya basah sama kering atau mamel itu? Perbedaannya cukup nanti ketika di akhir waktu pemotongan, ketika makan itu diberikan makan kompor atau makanan basah, itu kualitas dagingnya dia akan basah, kurang bagus. Tapi ketika makan udah fermentasi, sudah kering, itu bagus. Dan juga untuk nutrisinya itu akan sangat bagus apabila pakan itu menggunakan pakan fermentasi. Oh. Gitu. Dari tingkat ADG-nya juga akan lebih bagus ketika fermentasi. Kalau di sini rata-rata ADG bisa mencapai berapa Pak Iwan? Kita nggak bicara muluk-muluk. Untuk ADG bisa pencapaian tergantung bobot awal. Bobot Oke. awal masuk ketika bakalan sapi untuk siap masuk box itu di kisaran berat 350. Yap. Itu untuk adaptasi di waktu 1 sampai 21 hari itu kemungkinan ADG kita bisa 8 sampai 9 on di Oke. bulan pertama. Penyesuaian ya. Penyesuaian. Ya. Masuk di bulan kedua, bobot sapi yang tadinya 350 itu akan mencapai kurang lebih 380 sampai 390. Nah, itu ADG-nya akan mengikuti. Semakin besar sapi untuk penggemukan,
semakin banyak makannya semakin tinggi juga ADG-nya Oke. gitu. Tapi untuk average-nya selama penggemukan 4 sampai 5 bulan itu bisa dikatakan 9 on sampai 1,5 kg per hari Oh, untuk nilai rata-rata ADG per hari. itu untuk rata-rata pakan berapa kilo kira-kira konsentrat? Untuk konsentrat sendiri kita biasanya kalau per ekor sapi menggunakan 6 kilo. 6 kilo ya? 6 kilo untuk di atas 400 kg bobot 400. sapi. Berapa persen ya itu ya kira-kira ya? 6 kilo. 6 kilo itu kebutuhan pakan kering jadinya 30, berarti kurang lebih 20%. 20% dari bobot? 20% dari makan. Oh, dari makan. Dari jumlah pakan kering. Makan ya. Kalau sudah bobot Untuk tuh konsentrat. tekor nanti. Iya kan. Enggak kemakan Oke, kalau juga. untuk konsentrat mungkin kisaran 1 sampai 1,5% dari bobot hidup. Konsentratnya. Iya. Tadi tetap kombinasi ya, berarti pakan dari konsentrat, terus tadi yang apa namanya itu campuran dari beberapa apa tadi Pakan jenis pakan yang makanan pokok. fermentasi tadi. Iya. Terus hijauannya Hijauan ada yang sebagian pakai, ada juga yang sebagian tidak pakai. oke. Ya, ya udah. Mungkin itu dulu Oke, Pak Iwan, siap. nanti mungkin ada obrol-obrol lagi, kita sambung lagi. Udah banyak, udah lama, infonya luar biasa. Nanti sampai ketemu di obrolan selanjutnya, masih Oke. banyak yang akan kita bahas ini. Lanjut di part selanjutnya. Part selanjutnya. Salam sapi.